gitu apa-apa padahal kita sendiri nggak tahu itu apa. Kita nggak tahu definisinya apapun, mungkin kita nggak tahu gitu. Kayak aku kecewa nih sama kamu, tahu nggak gitu definisi kecewa itu apa gitu kan. Hai teman Nuri, selamat datang kembali di program Sehat Mental dengan Nulis. Di sini dengan aku Aini dan Kak Jelvina. Hai. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget. Nah, itu adalah tentang fenomena kesepian. Nah, Kak, aku tuh pernah baca ya Kak artikel yaitu mengenai tentang fenomena kesepian. Nah, jadi fenomena kesepian ini lagi tinggi banget, apalagi di Korea Selatan. Nah, mati karena kesepian atau namanya tuh godoksa. Nah, menurut kakak, kenapa sih seseorang tuh bisa merasa kesepian? Ya, kayaknya tuh bukan hanya di Korea kali ya yang ngerasain itu. Cuma memang parahnya emang mereka sampai mati karena kesepian. Kebayang gak sih meninggal perlahan-lahan dalam keadaan kesepian, gak ada yang nemenin. Kita kan kalau dalam Islam ada yang nemenin paling enggak. Jadi kayaknya itu bukan hanya di Korea ya, tapi juga di Indonesia juga banyak banget. Cuman memang di Korea itu bener-bener hidup seorang diri di kamar sampai mereka meninggal dunia di kamarnya tanpa diketahui. Kadang-kadang tuh diketahui 2 minggu setelahnya gitu kan. Bahkan ada itu loh, apa sih namanya, mereka punya alarm di rumah. Kalau di rumah itu udah nggak ada hawa manusia, nanti alarmnya nyala, nyambung ke pemerintahan di sana biar lebih mudah untuk terdeteksi. Sampai segitunya, artinya kan banyak ya. Sampai ada yang bikin alat itu kan berarti ada banyak banget, needs-nya cukup tinggi. Nah itu tuh bukan hanya di Korea tapi juga di Indonesia banyak banget. Kalau misalnya ditanya apa tadi penyebabnya? Ya, Penyebabnya itu pasti banyak banget ya. Kalau misalnya di negara-negara seperti itu kan kayak Jepang, Korea, itu udah jelas banget karena memang banyak orang yang di sana yang memutuskan untuk tidak menikah. Kalaupun mereka menikah banyak banget yang sejenis ya. Jadi kan tidak ada keturunan. Terus juga kalaupun mereka nikahnya yang benar, mereka juga nggak memutuskan untuk punya anak. Ini hanya sebagian ya, nggak semuanya. Kalaupun memutuskan untuk punya anak, akhirnya tuh kok apa ya, orang tua tuh kebanyakan kayak istilah kata tanda kutip tuh kebanyakan yang dibuang gitu loh. Bahkan ada tempat dulu banget ya, desa pembuangan orang tua, ngeri banget ya sih. Terus juga ya banyak banget panti-panti yang memang buat orang tuanya, meskipun ya tetap ada sisi baiknya, tapi kan orang tua ya kita pengen tuh bareng-bareng. Betapa sepinya orang tua. Sebenarnya bukan seberapa banyak orang yang nemenin kita, tapi seberapa berkualitas siapa orang itu yang nemenin kita. Meskipun kita cuma ditemenin sama satu orang, tapi kalau itu punya bonding yang kuat banget, insya Allah rasa kesepian yang bikin kita depresi itu nggak hadir gitu. Jadi memang banyak banget sih penyebabnya. Apalagi sekarang tuh udah semuanya digital. Semuanya digital, apa-apa semua kebutuhan kita tuh ada di handphone, dan itu mengurangi interaksi kita. Kita kalau kemana-mana, dulu itu kalau mau nanya alamat selalu turun di persimpangan yang ada warung gitu kan. Itu kan kita jadi punya interaksi ya sama orang lain. Sekarang kan udah ada Google Map. Terus sekarang apa-apa kalau nggak tahu nanya Google aja. Nanya ChatGPT aja, dan itu kan jadinya iya, berkurang banget interaksi kita sama manusia yang lain. Terus juga kalau misalnya yang bukan muslim, itu kan mereka nggak punya, kalau kita nih di dalam Islam gitu ya, dalam satu tahun kan kita punya perayaan. Yang itu tuh kita mesti keluar rumah kayak kita ada sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, terus hari raya kurban kita bagi-bagi daging. Dan banyak banget hari-hari yang bikin kita tuh ketemu, yang merantau di mana tuh mesti mudik gitu kan. Nah kalau di sana mungkin kalau ada yang udah ngerantau, ya udah ngerantau, belum tentu juga kan kembali lagi ke kampungnya gitu. Jadi alhamdulillah banget, kita bersyukur banget terlahir sebagai seorang muslim gitu ya. Dan kemudian kita terus mencari ilmunya gitu, bukan hanya Islam KTP, Islam turunan. Dan memang semua yang
Allah udah bikin aturan itu benar-benar bermanfaat banget buat kita. Kalau kita nggak ngikutin aturan Allah, maka kita akan bikin aturan sendiri, dan itu kan bukan yang terbaik buat kita. Jadi banyak banget sih penyebab dari kesepian itu. Oke, Kak. Nah, berarti memang kita harus belajar juga ya, jangan karena kesepian itu terus kita terlalu nyaman kesepian kemana-mana sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya kapan sih Kak rasa kesepian itu bisa datang? Apakah saat kita udah nikah, udah punya anak, apakah memungkinkan kita bisa kesepian? Iya, sebenarnya kesepian itu bukan hanya milik jomblo ya. Tapi kesepian itu bisa datang kapan aja, ke siapa aja. Karena kesepian itu adalah sebuah rasa yang Allah titipkan ke kita. Jadi memang setiap kita itu pasti pernah lah ngerasain kesepian. Hari ini mungkin enggak, tapi besok bisa jadi gitu. Mungkin hari ini kesepian, tapi besok belum tentu kita kesepian lagi. Dan kesepian itu nggak melulu harus menghadapi momen yang besar gitu. Jadi kalau misalnya hanya momen-momen besar aja, momen-momen yang menyakitkan gitu ya, enggak. Tapi kesepian itu bisa banget datang kepada kita yang mungkin hal-hal sepele pun bisa datang kesepian kayak ini. Sederhananya adalah rasa kesepian itu bisa tiba-tiba hadir saat apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Rasanya tuh kayak tiba-tiba, ya Allah kayaknya cuman aku nih yang nggak bisa dapetin itu, cuman aku yang nggak jalan-jalan kayak orang-orang, cuman aku nih yang kayak gini, cuman aku nih yang kayak gini. Terus waktu kita udah usaha tapi ternyata belum berhasil, di situ kadang rasa kesepian hadir gitu kan. Jadi rasa kesepian itu sangat memungkinkan banget datang ke siapapun gitu. Jadi hidup aku bahagia nih, aku kaya raya gitu ya, keluargaku lengkap, pokoknya hidupnya udah enak. Apakah mungkin aku tidak merasakan kesepian? Tetap ada peluangnya, apalagi kita punya momen-momen sendiri. Kayak sebelum tidur tuh kadang tiba-tiba kita jadi ngerasa sepi, padahal habis dari acara keluarga misalnya, jadi tiba-tiba kita sepi gitu. Jadi rasa kesepian itu tuh mungkin banget dirasain sama siapa aja, kapan aja, mau dia tahtanya gimana, mau dia hartanya sebanyak apa, rasa kesepian itu bisa banget hadir. Terus bagaimana sih cara menghadapi rasa kesepian itu Kak? Iya, paling enggak sih dengan rasa kesepian itu kita jadi apa ya, sebenarnya jadi punya waktu nggak sih? Karena mungkin kita udah terlalu sibuk dan hingar dunia ini ya. Dengan adanya rasa kesepian mungkin kita jadi bisa terhubung sama diri kita sendiri. Dan untuk terhubung sama diri kita sendiri itu kita perlu banget sih manfaatin tuh rasa kesepian itu. Caranya yang pertama tuh di kelas berdamai dengan kesepian tuh ada 3 cara kayak di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah dengan kita berkenalan dulu dengan kesepian. Karena nggak semua kesepian jadi momok kok. Kita berkenalan bahwa ternyata rasa kesepian itu Allah loh yang hadirkan gitu. Jangan-jangan ternyata kita menemukan dan merasakan cintanya Allah tuh lewat rasa ini, kan siapa tahu ya gitu. Jadi kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah biar kita sayang nih sama rasa yang Allah titipkan ini, maka kita perlu kenalan. Nah, jadi kita perlu banget, tahapan pertama adalah kenalan sama rasa kesepian. Kadang kita tuh cuman ngomongnya aja, cuman menjudge aja gitu, apa padahal kita sendiri nggak tahu itu apa. Kita nggak tahu definisinya apapun, mungkin kita nggak tahu gitu. Kayak aku kecewa nih sama kamu, tahu nggak gitu definisi kecewa itu apa gitu kan. Nah kesepian juga kayak gitu. Aduh aku tuh kesepian banget, tahu nggak definisi kesepian itu apa? Itu datangnya dari mana, itu siapa yang bikin gitu kan. Jadi intinya itu kita adalah kenalan dulu sama rasa kesepian ini. Setelah kenalan kita berteman gitu. Jadi kan kalau kita udah kenal, kita udah sayang, kita jadi lebih mudah untuk berteman. Dan ternyata justru momen-momen kesepian ini bisa banget jadi momen-momen berharga buat kita, jadi menemukan diri kita siapa, pencipta kita siapa gitu. Bahkan bisa dipakai untuk kita berkarya, menghasilkan karya yang luar biasa justru di momen-momen kesepian ini gitu kan. Kayak ada seorang penulis, dia menulis buku tentang kesepian. Nah dia perlu ngerasain kesepian dulu kan, baru bisa untuk menulis buku kesepian. Jadi ya kita perlu berteman. Saat kita berteman kan kita jadi punya hubungan yang baik dengan rasa yang udah Allah titipkan ini.
setelah berteman kita jadi lebih mudah untuk berdamai. Kapanpun rasa kesepian itu hadir, kita udah damai, kita udah udah menerima, dan jadinya tuh kayak lega banget gitu loh kayaknya. Itu jadi ada 3 cara. Untuk lebih dalamnya mungkin nanti akan dibahas di kelas nulis. Kita berdamai dengan kesepian. Iya, benar banget. Masya Allah ya. Jadi dari rasa kesepian itu kita bisa lebih lagi untuk mengenali diri, kemudian berkarya ya sekaligus. Jadi manfaatkanlah waktu kesepian kalian dengan sebaik-baiknya. Masya Allah ya. Dan jangan lupa nih teman-teman buat ikutan kelas menulis di Nulishu, yaitu berdamai dengan kesepian. Karena di sana kita bakal seru-seruan banget ya Kak. Kemudian ada bonusnya nih kayaknya, ada bonusnya. Nanti kita bakalan nulis selama 7 hari, dan tulisan selama 7 hari itu bakalan saya temenin dan akan saya feedback skill hand. Wow, seru banget ya. Bener banget ya, jadi gak sabar nih ikutan eventnya ya. Jadi kelasnya tuh dimulainya tanggal 29 ya Kak? Iya, 29 Juli. Nah, jadi jangan sampai kelewatan atau bahkan gak ikutan. Ada gak sih Kak pesan terakhir yang ingin disampaikan nih? Oke, yang jelas teman-teman mungkin udah pernah dengar sebuah quote bahwa you are not alone gitu ya. Jadi kita nggak pernah benar-benar sendirian meskipun rasa kesepian itu hadir. Jadi teman-teman, kita nggak pernah sekalipun sebenarnya kita tuh sendirian, karena kita selalu Allah temenin. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Bahkan yang tidak terucap dari lisan kita pun Allah dengar isi hati kita. Jadi teman-teman, saat rasa kesepian itu hadir, percayalah, kamu nggak benar-benar sendirian. Ada Allah yang selalu bersama kita. Oke, Masya Allah ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kita juga kepada Allah, karena itu merupakan salah satu bentuk usaha kita gitu terhadap rasa cinta kepada diri sendiri. Nah, mungkin segitu aja nih podcast kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Dan dadah!